Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi di acara Dispen, diskusi seputar pendidikan. Bersama saya Komarudin. Kita akan membahas tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata jour dalam bahasa Prancis. Jour berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dalam kamus jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada halayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat. Sejarah jurnalisme di dunia tercatat, jurnalisme berawal ketika Kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akta diurnah atau papan pengumuman kekaisaran. Sang kaisar kala itu, Julius Caesar, ingin pesan-pesan kekaisaran berupa keputusan, aturan hukum, dan lainnya tersosialisasi dengan baik sehingga publik mengetahui informasi terkini dari istana. Sejak saat itu, jurnalisme semakin berkembang. Pada masa Kekaisaran Cina, tepatnya abad ke-8 atau tahun 911 Masehi, muncul surat kabar pertama yang diberi nama King Pao atau kabar dari istana. Kaisar Guangxu tampaknya meniru jejak Kekaisaran Romawi kuno dengan mengedarkan surat kabar itu secara reguler seminggu sekali. Puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tahun 1450. 5 tahun sejak mesin cetak ditemukan, Jerman sebagai salah satu negara maju sampai saat ini mencetak koran pertama dalam format koran modern seperti yang kita lihat selama ini. Ini kemudian berkembang di Italia ketika Gazzetta merilis surat kabar harian tahun 1536. Disusul tahun 1665 di Inggris muncul koran Oxford Gazetta. Memasuki abad ke-17-an, ke-18, surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh dataran Eropa, Amerika, dan benua-benua lainnya. Sejarah jurnalisme di Indonesia. Gaung perkembangan media pun sampai ke Indonesia adalah Tirto Hadisurjo yang akrab disapa Raden Djokomono, mendirikan Mingguan Medan Priai tahun 1910. Tokoh pers nasional generasi pertama inilah yang mendirikan perusahaan penerbitan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh orang Indonesia. Setelah Medan Priai mulai dikenal publik, lahirlah Suara Asia di Surabaya, Jahaja di Bandung, dan Sinar Baru di Semarang. Perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya SRV pada 1 April 1933 di Solo. Pendiri radio ini adalah Mangun Kusumo dan Mangkunegoro Hakim 2013. Kemudian berdirilah radio swasta seperti Radio Muro Yogyakarta, Ford Bandung, dan Kirko Surabaya. Regulasi undang-undang pers di Indonesia. Media merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat
baik bertaraf nasional maupun internasional. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Kode etik jurnalistik, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Atas dasar itulah, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik yang disebut diantaranya adalah 1. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Ganjar Pranowo muncul di video azan televisi, picu polemik. Apa dan mengapa kampanye politik identitas digunakan? Kemunculan Capres Ganjar Pranowo dalam video azan maghrib yang disiarkan televisi publik memicu polemik. Apakah kandidat dari PDI Perjuangan tersebut melakukan politik identitas? Di video itu, Ganjar tengah berwudu, kemudian sholat berjamaah di sebuah masjid dengan mengenakan baju koko putih, peci hitam, dan sarung. Timbullah pertanyaan, apakah Ganjar melakukan politik identitas? Koordinator JPPR Nurlia Dian Paramita menduga bakal Capres Ganjar Pranowo memang melakukan potensi politik identitas, karena sebelumnya dia tidak pernah akrab dengan situasi yang lekat dengan simbol keagamaan. Dan melalui video tayangan azan maghrib tersebut, Ganjar berupaya memperlihatkan citra dirinya yang identik dengan umat Islam. Sehingga menurutnya tidak ada yang salah dari tindakan Ganjar tampil di sebuah stasiun televisi demi mempromosikan dirinya. Akan tetapi, Henry menekankan yang haram dilakukan ketika melakukan politik identitas adalah menyuarakan reward atau punishment, termasuk hoax dan ujaran kebencian, sebab dampaknya sudah pasti bakal memecah belah masyarakat. Namun begitu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Kakak Suminta berpandangan berbeda. Ia menilai video azan yang menampilkan Ganjar Pranowo itu sudah termasuk politisasi agama atau identitas, meskipun di dalam video tersebut tidak ada ajakan atau seruan untuk memilih kandidat tertentu. Sebab, kata Suminta, seandainya video azan itu diputar terus-menerus dan berulang, maka harapannya tentu saja bisa masuk ke memori publik dan pada akhirnya memengaruhi pilihan masyarakat.